Baik sahabat-sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita di dalam terus melaksanakan ibadah-ibadah, di dalam melaksanakan amal soleh, sehingga kita dengan terus terbiasa kita bermujahadah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah di dalam kebaikan. Dan ketika kita melaksanakan kebaikan terus istiqomah, mudawamah ataupun terus continue, mudah-mudahan ketika Allah panggil kita semuanya, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sahabat-sahabat sekalian, ini visitasi yang kedua, dan di semua wilayah, semua daerah, ini baru Depok, berarti perdana, ya, perdana melakukan acara visitasi yang kedua. Yang perdana adalah Depok. Jadi alhamdulillah ya, selamat kepada rekan-rekan sahabat-sahabat LC Depok. Mudah-mudahan keaktifan rekan-rekan sahabat-sahabat dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang banyak, juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Amin ya rabbal alamin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Ya, kita menjadi pribadi 100%. Karena teman-teman sekalian, ketika kita tidak menjadi ya pribadi 100% di dalam beberapa hal, di dalam aktivitas kehidupan kita, kalau kita tidak mengeluarkan upaya, kita tidak mengeluarkan usaha, kita tidak mengeluarkan kesungguhan 100%, itu bisa jadi hasilnya adalah 0%. Contoh dalam kehidupan kita lihat, apa ini? Pesawat. Ada yang pernah naik pesawat di sini? Ada yang pernah lihat pesawat? Ya, kita pernah lah lihat ya semuanya. Nah ini teman-teman sekalian, ketika satu pesawat akan take off ya, maka di dalam ilmu penerbangan, sebentar,
Nah, ini pacuannya teman-teman sekalian ya, kurang lebih berapa ini? 2,2 kilometer. Ini panjang pacuannya. Dan ketika sang pesawat ini ya benar-benar akan mengangkat badannya, maka sudah ada rumus. Kan biasanya ketika dari kalau di mobil itu tempat parkirnya ya, dia jalan santai dulu ya, si pesawat ini sampai di jarak berapa ini? 1,5 kilometer. Maka ketika di batas 1,5 kilometer, sang pesawat ini harus menaikkan apa? Kecepatannya. Dan ini sudah ada rumusnya juga. Ini kecepatan sebuah pesawat ketika dia ingin mengangkat badannya, si burung besi ini minimal kecepatannya harus di angka berapa? 296 km per jam dari sini ya, sebelum dia take off. Ketika kecepatannya kurang dari 296 km, teman-teman sekalian, maka walhasil pesawat ini tidak akan bisa mengangkat badannya. Ketika tadi tidak 100%, maka hasilnya adalah 0%. Jadi jangan heran teman-teman sekalian, kenapa ketika setiap kecelakaan pesawat yang terjadi ya, itu kebanyakan tidak ada yang selamat. Ketika itu masuk ke terjun ke dalam air atau menabrak gunung. Ya bisa dibayangkan ketika kemarin saja yang Sriwijaya itu ya kurang lebih kecepatannya 700 km per jam, itu menghantam lautan. Jadi jangan heran itu menjadi menjadi puing-puing, menjadi kalau bahasa kita bubur istilahnya ya. Ya kecepatannya luar biasa. Ini inspirasinya buat kita teman-teman sekalian, ketika usaha kita ya, ikhtiar kita ini tidak 100%, bisa jadi nanti hasilnya 0%. Ya. Atau contoh kasus yang lain. Di dalam ibadah sehari-hari kita, wudu, kita semuanya wudu ya. Ambil contoh kasus membasuh tangan. Itu batasannya dari mana sampai mana kalau membasuh tangan? Ya sampai mana? Sampai sikut. Ya, ketika tidak ada uzur syar'i, teman-teman sekalian, ada yang tidak terbasuh anggota ya bagian wudu kita. Ketika tidak terbasuh, wudunya sah apa tidak? Tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya sah tidak? Tidak sah. Maka di sini ketika tidak 100%, maka hasilnya bisa 0%. Ya, jadi kita harus menjadi pribadi-pribadi 100%, teman-teman sekalian. Ya kita melaksanakan bansos, ya, menyebar pangan, menyebar Al-Quran, maka energi kita curahkan 100%. Kesungguhan kita 100%. Ya, pengawalan kita terhadap program-program dakwah 100%. Masya Allah, ya tidak terasa teman-teman sekalian. Ya dalam hitungan berapa hari lagi? 80. Ini yang bikin memenya kan ini Kadika ya. 80 hari menuju Ramadan ya. Ini tidak terasa ya. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung ya. Nah, kita banyak-banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar dimasukkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya, betapa tidak kita merindukan Ramadan, teman-teman sekalian. Ramadan itu setiap detiknya adalah ampunan. Setiap detiknya doa-doa kita dikabul oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh kasus ketika di bulan Ramadan, ya. Jadi kan ceritanya ketika kita sudah sahur ya, katakanlah setelah sahur itu dari jam 5 lah subuh ya. Dari jam 5 kita sudah berpuasa teman-teman sekalian. Ya, hampir mau 12 jam gitu ya.
Katakanlah waktu maghrib itu jam 6 tepat atau jam 18 tepat, tanpa ada uzur syar'i ya yang dibolehkan oleh syariat kita untuk berbuka, apakah misalkan sakit ataupun yang lainnya, tiba-tiba ini berapa menit lagi berarti? Ya 13 menit lagi ya ke waktu buka puasa, tiba-tiba godin. Tahu godin itu? Godin itu berbuka ya sebelum waktunya. Kira-kira puasanya batal apa batal? Batal teman-teman sekalian ya pasti. Maka di sini tadi ya ketika tidak 100% maka hasilnya adalah 0%. Ya, maka di dalam kebaikan apapun teman-teman sekalian ya kita harus curahkan kesungguhan kita, pikiran kita, ya tenaga kita, energi kita keluarkan berapa persen? 100%. Ya, karena kalau tidak 100%, ini jangan sampai seperti ini. Ya, kita mendapatkan 0%. Sebagaimana sebuah kisah, ya. Boleh saya bercerita ya? Berkisah. Dari tadi juga bercerita ya. Jadi dalam sebuah kerajaan ada seorang raja. Pada suatu hari raja ini membutuhkan atau menginginkan buah-buahan. Jadi raja ini menginginkan apa, teman-teman? Buah-buahan. Maka sang raja memerintahkan kepada prajuritnya atau kepada pelayannya, di sini ada 3 orang, untuk mengambil buah-buahan ke taman atau ke kebun dekat istana. Itu perintah dari sang raja. Tolong ambilkan buah-buahan. Ya, aku menginginkan buah, kata siapa? Kata sang raja. Maka dikisahkan teman-teman sekalian, 3 prajurit ini melaksanakan perintah atau titah sang raja. Mereka kemana? Ke kebun untuk mengambil buah-buahan. Maka kita lihat bagaimana respon ataupun attitude ya ataupun sikap ataupun akhlak dari ketiga prajuritnya sang raja ini. Dan kita nanti bisa mengambil sebuah pelajaran, bisa mengambil sebuah hikmah. Kata prajurit yang pertama, ini jangan-jangan, dan ini jangan sampai ada karakter ini di apa? Di diri kita. Kata prajurit yang pertama, ini raja nggak ada kerjaan gitu ya. Kenapa nyuruh kami untuk capek-capek ngambil buah kemana? Ke kebun. Kata prajurit yang pertama, pasti sang raja ini tidak akan menanyakan ya tugas yang diberikan kepada prajurit tadi. Ya, kata orang yang pertama, pasti raja itu sibuk, mana mungkin dia memeriksa apa yang diperintahkan tadi. Akhirnya respon dari prajurit yang pertama, ya mana mungkin tuan raja ya akan memeriksa karung ini, karena tuan raja sangatlah sibuk. Maka apa yang dilakukan oleh sang prajurit yang pertama, yang dia masukkan ke dalam karung teman-teman sekalian, hanya rumput-rumputan dan dedaunan yang kering. Itu yang dimasukkan oleh siapa? Prajurit yang pertama ke dalam karungnya. Kita lihat prajurit yang kedua. Kata prajurit yang kedua, ya mari kita lihat apa respon dari prajurit yang kedua. Ngapain capek-capek, saya harus apa? Harus naik ke pohon buah-buahan itu, ya. Kan bisa jadi di pohon ini ada sirarange gitu ya. Tahu sirarange? Semut rangrang gitu ya. Mungkin ada tokek gitu ya. Mungkin ada cicak gitu ya. Kata prajurit yang kedua, tidak akan diperiksa ini sama siapa? Sama sang raja. Udah saya ngambilin yang kotor-kotor aja yang jatuh di sini. Maka prajurit yang kedua ya hanya mengambil apa? Hanya mengambil buah-buahan yang apa? Yang jatuh, yang kotor. Maka oleh prajurit yang kedua dimasukkan ke dalam karung. Ya. Toh nanti raja juga sibuk gitu ya. Tidak mungkin memeriksa apa yang saya ambil, apa yang saya dapatkan. Nah, kemudian kita lihat bagaimana prajurit yang ketiga, teman-teman sekalian. Ya, respon dia melaksanakan perintah sang raja.
kata prajurit yang ketiga, walaupun misalkan sang raja dia tidak menanyakan apa yang sudah saya dapatkan, yang jelas saya sudah melaksanakan tugas sebenar-benarnya. Saya melaksanakan menjadi pribadi 100%. Walaupun saya harus capek manjat apa? Manjat pohon buah-buahan ini, saya ingin memetik buah yang paling manis, yang paling matang, yang paling bagus yang akan saya berikan kepada sang raja. Ya, aku harus memetik buah terbaik dan terenak walaupun saya harus memanjat pohon yang sangat tinggi. Itu respon ataupun akhlak ataupun attitude prajurit yang ketiga. Dan ternyata teman-teman sekalian, ketika di sore harinya, di luar dugaan ya dari prajurit pertama dan yang kedua, ternyata di sore harinya mereka semuanya dipanggil oleh siapa? Oleh sang raja. Ya, kata sang raja, terima kasih atas kesediaan kalian. Ya. Atas apa? Atas usaha kalian untuk mengambil apa? Mengambil buah-buahan tadi pagi. Maka hari ini kata sang raja, aku akan memberikan hadiah kepada kalian semuanya. Hadiahnya adalah, kata sang raja, silakan kalian keluarkan semua apa yang ada di dalam karung-karung kalian, dan saat ini juga silakan kalian semuanya makan apa yang sudah kalian dapatkan. Itu hadiah dari sang raja. Bisa dibayangkan prajurit yang pertama makan apa teman-teman sekalian? Makan rumput dan ranting-ranting kering. Ya. Prajurit yang kedua makan apa teman-teman sekalian? Makan buah yang kotor. Prajurit yang ketiga, apa yang dia dapatkan? Buah yang manis, buah yang terbaik, teman-teman sekalian. Itulah ketika seseorang di dalam melakukan aktivitasnya, dia mengerahkan semua kebaikannya 100%. Nah, ini mudah-mudahan kita semuanya memiliki tipe sebagai prajurit yang ketiga. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya ini saya sudah share ya di grup. Konon katanya sekarang manusia yang paling kaya itu bukan Bill Gates lagi. Akan tetapi ini jangan pakai M di sini ya. Kalau pakai M jadi melon. Jadi ini namanya Kang Elon Musk ya. Elon Musk namanya. Mas Elon berarti ya. Mas Elon. Jadi ceritanya teman-teman sekalian, Mas Elon ini kita ngambil ibroh pelajaran umat Islam, dari manapun ada kebaikan kita ambil ibrohnya. Sebagaimana kita tidak menanya dan tidak mengingat ketika makan telur, pada telur itu keluarnya dari mana teman-teman sekalian? Dari apa? Dari belakangnya ayam ya. Bahaya kalau sedang makan ayam dipikirin itu ya, ini gak jadi makan ayamnya. Tapi karena kita sudah mafhum ya, dari manapun itu kebaikan sesuatu yang bermanfaat datang ya, kita tetap aja makan gitu ya. Jadi Elon Musk ini teman-teman sekalian, dia memiliki impian bahwasanya pada tahun 2000 berapa ini? 2050 dia mengimpikan bahwasanya di dunia ini sudah tidak ada lagi kendaraan yang memiliki bahan bakar minyak, ya bensin dan yang lain-lain. Ya. Yang dia impikan adalah bagaimana semua kendaraan itu memiliki apa? Dengan apa? Dengan listrik. Sehingga sekarang impian dia ya tercapai teman-teman sekalian, sehingga penjualan mobil Tesla-nya itu membumbung tinggi sehingga dia menjadi orang terkaya di dunia. Akan tetapi Elon Musk ya kalah sama teman-teman sekalian. Sama siapa? Sama umat Islam yang hanya dengan melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat fardu subuh, maka khairu minad dunya wa ma fiha, ya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ketika kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Jadi
dengan penemuan mobil listriknya, ya Elon Musk ini dia sekarang menjadi manusia terkaya versi dunia. Versi dunia. Kalau tadi 2 rakaat sebelum fajar, ini versi dunia akhirat, ya. Kemudian apalagi impian Elon Musk ini, teman-teman sekalian, dia mengharapkan nanti ada sebuah kendaraan kereta super cepat yang mengalahkan sekarang kereta di mana, di Jepang gitu ya, di Tiongkok dan yang lain-lain, dengan kecepatan 1000 km per jam. Ya, ini kereta ini melaju di dalam ruangan hampa udara sehingga memiliki kecepatan 1000 km per jam. Jadi kecepatannya ini bisa mengalahkan kecepatan pesawat. Walaupun baru-baru ini ada pesawat yang kecepatannya melebihi 1000 km per jam. Ya. Kemudian impian yang ketiga, ini memang orang-orang seperti ini, kalau menurut kita ini tidak masuk akal gitu ya, out of the box gitu ya impiannya. Dia bercita-cita, teman-teman sekalian, membangun properti ini di mana? Di Mars. Ya mungkin nanti kalau ada kejadian, ya perumahannya mungkin namanya Gria Mars Indah gitu ya. Ya, yang dibangun oleh siapa? Si Elon Musk ini. Ya tidak menutup kemungkinan. Ya, karena memang seperti bumi yang kita pijak ini hanya apa? Hanya sebutir pasir ya di luasnya apa? Gugusan galaksi yang sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ya di alam raya ini. Nah, ini teman-teman sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil ya, orang untuk meraih dunia saja ini mengeluarkan effort ya, mengeluarkan kesungguhan 100% untuk mewujudkan apa? Impian-impiannya. Dan secara mekanik, secara kausalitas, ya impian-impiannya satu persatu bisa apa? Bisa diwujudkan, teman-teman sekalian. Jadi di sini kita tidak usah kecil hati, ya, dengan apalagi di sini banyakkan ya kita untuk melaksanakan program-program ya sosial, ya program-program dakwah. Ketika kita kebersamaan, insya Allah bisa terwujudkan, ya bisa kita laksanakan. Dan kita adalah hamba-hamba Allah yang bukan hanya mengurusi dunia saja, akan tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan ya ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita persiapkan untuk bekal akhirat kita. Ya, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah kita jadikan sebagai kendaraan menuju akhirat. Apa bekal kita adalah wattaqullah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis riwayat Muslim, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Jadi seorang hamba ya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, hamba ini dia semakin bertakwa kepada Allah. Dia semakin apa? Semakin kaya. Apakah kaya secara zahir ataupun secara hakiki? Ya, para ulama menjelaskan seperti itu. Kemudian ketika semakin takwa, semakin kaya, dia semakin apa? Semakin ikhlas di dalam melaksanakan amal-amalnya. Ya, dia semakin terus ingin mendapatkan apa? Mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mu'minul qawi, ya, orang-orang beriman yang apa? Yang kuat. Kuat dalam semua halnya, kuat keimanannya, kuat karyanya, ya, semuanya, ibadahnya, ketakwaannya, amalnya. Itu yang apa? Yang sangat dicintai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi kita menjadi pribadi 100%. Jadi ketika kita menjadi pribadi 100%, teman-teman sekalian, dimanapun kita hidup, dimanapun kita hinggap, ini ibaratnya kita sebagai apa? Seperti lebah. Tapi ketika tadi kisah prajurit nomor 1 dan nomor 2, dimanapun dia hinggap,
dimanapun dia berada, ketika dia tidak merubah akhlaknya, ya tidak merubah attitude-nya, dia akan sulit hidup dimanapun. Ketika dia kerja, ya kerjanya tidak 100%. Yang dia lakukan adalah kesakusuk di belakang. Ya dia kerja, jadi ibaratnya ada orang yang memakan ludahnya sendiri. Dia kerja di sebuah tempat, tapi di pojokan dia ngomongin keburukan tempat kerjanya. Kusak-kusuk dia gitu ya. Dan itu orang yang tidak akan bahagia hidupnya ketika dia tidak merubah, teman-teman sekalian. Dan kita harus merubah sifat-sifat akhlak-akhlak seperti itu. Seperti kita bersama-sama di LC, ikut kegiatan LC, tapi kita tidak 100% tadi ya, tidak 100%. Ini tidak diharapkan ya, seperti itu.